Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imana ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Majelis Ta'lim Masjid Muhibbah yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah jadikan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah, banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini senantiasa Allah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat umur, sehingga kita mudah untuk berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk sama-sama kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian duduk i'tikaf sambil menantikan datangnya waktu isya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menghidupkan baina isya'ain, antara maghrib dan isya dengan amalan-amalan ibadah. Hal ini menjadi kebiasaan sahabat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dengan kita meniru akhlak, meniru adat istiadat orang-orang soleh, mudah-mudahan kita pun juga mendapatkan keistimewaan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka mendapatkan itu juga. Maka hadis tentang tidur, Bapak Ibu yang berbahagia, yang menceritakan bahwa sahabat Nabi Muhammad SAW itu menantikan sholat isya berjamaah dengan Nabi. Ada sebagian mereka, Bapak Ibu sekalian, tak sengaja terlelap tidur. Dan tidurnya ini seperti posisi Bapak Ibu sekalian, duduk bersila, kata orang dusun tuh mantap. Mantap itu bahasa Indonesia apa bahasa dusun? Kalau mantap bahasa Indonesia bagus. Tapi kalau bahasa dusun mantap itu tidak kemana-mana. Akulah mantap di sini, atau berarti tidak kemana-mana. Nah, itu bahasa orang dusun. Akulah mantap di sini, berarti tak mau kemana-mana. Nah, duduklah di sini. Nah, itu berarti kalau duduknya mantap seperti Bapak Ibu sekalian ini, nah tertidur, maka di mazhab Imam Syafi'i wuduknya tidak batal. Karena sahabat Nabi seperti itu. Ketika menunggu akan bersolat bersama Nabi, mereka tidak langsung pulang. Selesai sholat maghrib tidak langsung pulang. Selesai sholat berjamaah, mereka Bapak Ibu sekalian sholat sunnah, kemudian duduk i'tikaf. Ada yang berzikir, ada yang mengulangi hafalan. Dan penerangan waktu itu tidak seterang zaman sekarang, masih memakai lampu minyak, lampu yang ditempelkan di dinding, sehingga keadaannya pun masih remang-remang Bapak Ibu yang berbahagia. Sehingga sebagian sahabat yang bekerja
Dari pagi sampai sore nampak dari wajah mereka pun kelelahan, sehingga mereka pun tak sengaja tertidur, tapi posisi tidur mereka itu tetap pada sebagaimana ketika mereka duduk, tidak berubah. Maka dari sini Imam Syafi'i memberikan pengecualian, orang yang tidak batal wudhunya adalah orang yang tertidur saat duduk sebagaimana posisinya bersila. Itu luar biasa Bapak Ibu. Karena ketika Nabi Muhammad sudah masuk kembali ke masjid dan siap ingin melaksanakan sholat isya, para sahabat tidak mengulangi wudhunya lagi, langsung sholat bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi tidak ingkar dengan perbuatan mereka. Jikalau tidur Bapak Ibu sekalian mutlak itu adalah membatalkan wudhu, pastilah Nabi menyuruh sahabat, ayo yang tidur silahkan ambil air wudhu lagi. Ternyata tidak Bapak Ibu sekalian. Melihat wajah para sahabat itu kelelahan, tertidur dalam keadaan duduk, Nabi Muhammad SAW tidak menyuruh mereka untuk mengambil air wudhu lagi. Maka dari sinilah Nabi Muhammad SAW menunjukkan sikap rahmatnya, rahmat kepada para sahabat, rahmat kepada orang-orang yang dekat dengan beliau. Maka umat Nabi Muhammad ini Bapak Ibu sekalian, umat yang datangnya belakangan tapi masuk surganya duluan, amalannya sedikit ringan, pahalanya besar. Maka dulu Bapak Ibu yang berbahagia, dalam konteks beribadah di zaman Nabi itu ada orang-orang yang berpikirnya itu ibadah itu harus kerja keras. Kerja kerasnya seperti apa? Ada orang yang tak pernah tidur malam, Bapak-bapak sekalian. Tak pernah tidur malam. Artinya kalau sudah malam itu digunakan untuk ibadah saja, tidak tidur. Setiap hari seperti itu. Ada yang setiap hari puasa sunnah. Setiap hari puasa sunnah. Tiada hari tanpa puasa. Yang satunya lagi memilih untuk membujang, tidak menikah. Maka sampaikan ke telinga Nabi kabar ini, ada orang yang betul-betul ingin fokus ibadah saja, tidak ingin disibukkan dengan yang lain. Maka 3 orang ini dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Yang satu tak pernah tidur malam, yang satu setiap hari puasa sunnah, yang satunya tidak mau menikah. Kenapa kalian melakukan itu? Kata Nabi Muhammad SAW. Ditegur. Maka mereka menjawab, ya Rasulullah, engkau adalah Nabi, engkau adalah utusan Allah, Rasulullah. Sedangkan kami ini hanya manusia biasa. Kalaupun nanti masuk surga, ya Rasulullah, engkau pasti akan ditaruh di paling tingginya surga. Sedangkan kami kalau tidak memperbanyak ibadah, maka kami akan tak bisa berjumpa dengan engkau, ya Rasulullah. Cara berfikirnya seperti itu. Maka kata Nabi Muhammad SAW, ingin meluruskan rahmat kepada sahabatnya untuk tidak berpikir sedemikian dalam ibadah. Kata Nabi Muhammad SAW, aku sholat malam juga, tapi aku tidur. Aku tidur. Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, setiap hari melaksanakan ibadah malam, tapi beliau tidak melupakan istirahat di waktu malam. Bahkan sahabat yang fokus beribadah saja, tidak lagi peduli dengan istrinya, tidak peduli lagi dengan keluarganya, itu dikadukan ke Nabi Muhammad SAW. Ada seorang sahabat ini fokus ibadah aja Bapak Ibu sekalian, tak mau ngurus bini lagi, tak mau ngurus keluarganya lagi.
Baru salah seorang sahabat menasihati, kau nih ibadah jangan kayak gini nian katanya. Keluarga kau tuh ada hak, istrimu juga ada hak, maka sampaikanlah hak pada masing-masing orang yang harus engkau berikan haknya. Mendengar nasihat ini tersinggung nih kawan ya, sahabat ini melapor ke Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad, Bapak Ibu sekalian? Betul apa yang dikatakan Salman Al-Farisi itu. Kehidupan rumah tangga ada waktunya, ibadah ada waktunya. Jangan sampai gara-gara ingin ibadah keluarga jadi terbengkalai. Tapi jangan juga karena terlalu sibuk ngurusi keluarga tidak ibadah. Bahkan Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahzaruhum. Sesungguhnya dari sebagian istri kalian, dari sebagian anak-anak kalian ada yang punya kemungkinan potensi jadi musuh kalian. Maka hati-hatilah kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kalian memaafkan mereka, kalau kalian betul-betul mendidik mereka, insya Allah mereka akan menjadi penyejuk hatimu. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam ibadah mestilah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi memberikan kabar gembira, man sholat isya fi jama'atin, siapa orang yang sholat isya berjamaah, karena kan qiyamin nisfil lail, orang yang sholat isya berjamaah macam kita nanti Bapak Ibu sekalian, sholat isya berjamaah, maka selain dapat 27 derajat, Allah tambahkan lagi pahala menghidupkan separuh malam. Kalau Bapak Ibu genapi dengan sholat subuh berjamaah, wa ma sholat subha fi jama'atin, siapa orang yang sholat subuh berjamaah, kana ka qiyamil laili kullihi, seperti menghidupkan sepanjang malam. Maka kalau seperti ini, agama Islam mudah untuk dikerjakan. Baik mereka yang masih muda maupun bagi mereka yang sudah sepuh bisa mengamalkannya semua. Sholat isya berjamaah, subuh berjamaah, sama dengan pahala orang yang menghidupkan sepanjang malam non-stop, sepanjang malam suntuk, tidak tidur sama sekali. Itu bisa disamai dengan orang yang sholat subuh berjamaah, sholat isyanya juga berjamaah. Tapi alangkah eloknya isya berjamaah, subuh berjamaah, tetap juga sholat tahajud, tetap juga sholat witir. Hanya saja kita ini Bapak Ibu sekalian jangan sampai tidak istirahat di waktu malam. Maka luar biasa Bapak Ibu sekalian, Allah menciptakan sistem tubuh kita ini sedemikian rupa untuk kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah tubuh kita ini Bapak Ibu punya sistem menyembuhkan sendiri, merevitalisasi tubuh kita sendiri. Ibarat mesin Bapak Ibu sekalian, kalau dipakai terus menerus butuh diservis, maka tubuh kita ini bisa servis sendiri dengan melalui perantara tidur Bapak Ibu. Itu terjadi, kata para ahli, tubuh kita ini meregenerasi sel-sel dalam tubuh kita ini di jam 11 sampai jam 3 pagi. Maka di jam itu memang waktunya kita untuk istirahat. Supaya apa? Jangan sampai sel-sel yang ada tubuh kita ini tak sempat untuk beregenerasi. Kalau ada orang tidak tidur semalaman, diganti di waktu pagi atau di waktu siangnya. Tidur di waktu pagi dan siang Bapak Ibu sekalian itu hanya mengistirahatkan otak saja, tapi tidak mampu meregenerasi sel dalam tubuh kita. Maka kalau orang terlalu sering begadang Bapak Ibu sekalian, maka mudah terserang penyakit. Maka butuh istirahat. Maka Nabi melarang
Bagi orang yang tidak terbiasa, tak punya kekuatan untuk tidak istirahat di waktu malam. Bahkan Allah tegaskan, wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Kami jadikan lail, malam, sebagai libasa, sebagai pakaian. Pakaian ini menutupi, artinya istirahat di waktu malam. Wa ja'alnal nahara ma'asya, dan kami jadikan waktu siang untuk kita mencari nafkah. Itu luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Yang satu puasa setiap hari, puasa sunnah setiap hari. Maka Nabi pun bilang, kalau mau puasa, puasalah Senin dan Kamis. Atau kalau masih semangat berpuasa sunnah, berpuasalah seperti Nabi Daud alaihi salam. Sehari puasa, sehari ida. Sehari puasa, sehari ida. Jangan pula sholat kayak gitu, sehari sholat, sehari ida. Puasa sunnahnya sehari puasa, sehari ida. Puasa Nabi Daud alaihi salam. Tapi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, orang yang ingin dapat pahala puasa setahun penuh, itu di umat Nabi Muhammad ini tidak perlu puasa setahun penuh. Ada keistimewaan umat Nabi Muhammad ini diberikan pahala puasa setahun penuh dengan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, kemudian nambah lagi di bulan Syawal 6 hari. Nabi Muhammad pernah menyampaikan, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian nambah puasa sunnah 6 hari saja di bulan Syawal, maka pahalanya seperti pahala puasa setahun penuh 360 hari, Bapak Ibu yang berbahagia. Maka orang-orang yang mengetahui fadilah keutamaan puasa sunnah Syawal biasanya berusaha untuk mengamalkannya. Kalau misalnya di hari Senin sampai Jumat dianya tidak bisa puasa, karena apa? Karena bekerja. Maka saat libur hari Sabtu dan Ahad boleh untuk melaksanakan puasa sunnah. Tapi Ustadz katanya ada larangan mengkhususkan hari-hari tertentu seperti hari Sabtu dan hari Ahad untuk berpuasa. Betul, kalau di luar bulan Syawal. Tapi di bulan Syawal, karena ada keterangan bahwa puasanya itu hanya di bulan Syawal saja, maka ulama membolehkan untuk kita berpuasa kapanpun di bulan Syawal semampu kita. Karena kalau kita termasuk orang yang di Syawal tidak begitu banyak kegiatan, bisa kita langsung habiskan. Hari pertama Idul Fitri tak puasa, Lebaran. Besoknya walaupun masih nuansa Lebaran, ikut puasa sunnah. Itu bapak-bapak sekalian. Artinya dengan puasa Ramadan sebulan penuh, dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, Allah kasih puasa setahun penuh. Menikah luar biasa. Inna min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Surah Ar-Rum 21. Dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan kalian berpasang-pasangan. Untuk apa? Agar tenang dengan pasangannya. Artinya, orang yang beribadah akan sangat tenang, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau dianya itu punya pasangan. Umumnya manusia seperti itu, akan cenderung ingin mempunyai pasangan. Tapi Ustaz, nanti kami takut terganggu ibadah kami. Orang yang mengetahui rahasia pernikahan
akan memilih menikah daripada hidup membujang. Karena pernikahan itu Bapak Ibu sekalian, pahalanya tuh dikasih per detik. Selama pernikahan itu masih terjalin, maka selama itu juga pahala Allah berikan. Bahkan dua rakaat orang yang menikah itu tak sama dengan dua rakaat orang yang belum menikah. Maka Nabi Muhammad sangat menganjurkan umatnya ini untuk punya pasangan. Tidak dibenarkan, tidak dianjurkan untuk hidup dalam kesendirian. Itu Bapak Ibu yang berbahagia. Bahkan Al-Imam Ahmad bin Hambal, ini luar biasa nih. Imam Ahmad bin Hambal diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang berbahagia, dengan meninggalnya istri beliau. Tapi luar biasa Imam Ahmad bin Hambal. Istrinya meninggal, beliaulah yang ikut ngurusi jenazahnya. Waktu akan dikuburkan dengan istri yang baru. Tapi ini semisal Imam Ahmad bin Hambal ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita meninggal istri kita, terus kita kuburkan istri kita, di samping kita ada istri yang baru, kesannya kurang elok ya di zaman sekarang. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hambal tidak, beliau menguburkan istrinya di samping istri yang baru. Luar biasa. Kenapa? Karena beliau sangat menjaga jangan sampai tergoda oleh bujuk rayu setan. Itu Bapak Ibu yang berbahagia. Maka Nabi Muhammad SAW membina agar jangan sampai umat ini terlalu memaksakan diri dalam ibadah, sehingga terkesan nanti Islam itu sulit, Islam itu keras, Islam itu harus total ibadah. Maka ketika Allah menurunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang beriman, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, maka selanjutnya Allah pun menurunkan ayat selanjutnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha mastata'tum, wahai orang beriman, takutlah kepada Allah menurut kadar kemampuanmu. Maka di sini menunjukkan rahmatnya Allah kepada umat Islam agar beribadah, wajib kita beribadah, tapi sesuai dengan kemampuan kita. Maka di lanjutan kajian kita di surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-21, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas, kalau ada kata ya ayuhan nas Bapak Ibu sekalian, umumnya ayat ini turun di Mekah karena lafaz ini ditujukan kepada penduduk Mekah yang mana mayoritas mereka saat itu masih belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika Nabi hijrah ke Madinah, baru nanti kalimatnya berubah dari ya ayyuhan nas berubah menjadi ya ayyuhalladzina amanu. Karena yang diajak bicara di Madinah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kaji Bapak Ibu sekalian, selama 13 tahun Nabi Muhammad berdakwah di Mekah, itu tujuan Nabi adalah mengajak orang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan menyembah patung-patung berhala. Kewajiban puasa belum ada, kewajiban zakat belum ada, haji pun belum ada.
haji yang punya syariat Nabi Ibrahim alaihissalam itu tetap dipertahankan oleh bangsa Arab, tapi cara-caranya, manasik-manasik hajinya masih belum diwajibkan sampai nanti Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Yang diharamkan tak banyak. Bahkan Allah menceritakan dalam Al-Quran ketika berada di kota Mekah, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahmal khinzir. Katakanlah ya Muhammad di Mekah, waktu beliau masih di Mekah, la ajidu, tidak ada, kata Nabi Muhammad, fima uhiya ilayya, yang diturunkan kepadaku, yang diwahyukan kepadaku itu sifatnya haram untuk dikonsumsi orang yang makan, kecuali barang tersebut dari 3 hal. Yang pertama, maitah, bangkai. Artinya sewaktu Nabi di Mekah saja, bangkai mutlak tak boleh kita makan, Bapak Ibu sekalian. Harus melalui proses sembelihan yang syar'i. Dengan bismillah, dengan dipotongnya urat-urat leher, tak boleh sampai putus. Kalau ada orang nyembelih ini Pak ya, nyembelih ayam pakai mesin sinsu, putus pala. Nah, ini tak diperkenankan, bisa-bisa jadi bangkai. Nyembelih ayam pakai mesin sinsu biar cepat. Pak, kepala ayam pegang kepala ayam set. Nah, artinya di zaman Nabi masih tinggal di Mekah tak boleh untuk dikonsumsi. Yang jadi syubhat zaman sekarang ini, Bapak Ibu yang berbahagia, kita nengok orang-orang nih nyembelih betul lah, baca bismillahirrahmanirrahim Pak Haji Hamzah. Betul lah, sudah di apa? Yang dipotong tuh urat tenggorokan sama urat yang dekat-dekat tenggorokan ini tak putus. Tapi setelah disembelih, tidak ditunggu mati dulu, dipegang kakinya, langsung dimasukkan ke mana Bapak Ibu sekalian? Air panas. Berubah air itu jadi pink, merah jambu. Akhirnya apa? Ini matinya gara-gara sembelihan atau mati kena siram air panas. Maka banyak orang-orang tuh menghindari makan ayam. Kenapa? Setelah melihat fakta di lapangan, banyak pedagang yang tidak amanah, sehingga memilih makan ikan. Ya kalau nak makan ayam tuh mereka tuh pilih orang-orang yang memang dia kenal betul amanahnya, atau dia sembelih sendiri, itu lebih terjaga. Tapi kalau kita di pengantenan macam mana Ustadz? Kalau kita di pengantenan, maka kita berhusnuzon lah. Yang ngundang kita nih orang Islam, yang masaknya orang Islam, maka dengan husnuzon kita itu kita terlepas daripada dosa. Tapi kalau Bapak Ibu punya alternatif yang lain, maka cari masakan yang memang tidak perlu melalui proses penyembelihan sebelumnya. Contohnya apa Ustadz? Ikan, telur, itu tidak perlu melalui proses penyembelihan. Yang kedua, daman masfuha, yang tak boleh kita konsumsi adalah darah. Darah apapun itu Bapak Ibu sekalian tidak boleh kita makan. Walaupun kata orang darah kobra itu bisa bikin kuat. Kalau di Jawa tuh ada yang namanya masakan dari darah, masakan tradisional. Ternyata darah itu Bapak Ibu kalau dikumpulkan, dia akan mengental macam agar-agar, nanti dipotong-potong, bisa pula digoreng, dimasak lagi. Nah, itu maka kita harus hati-hati.
Yang ketiga adalah daging babi. Artinya waktu di Mekah pun tiga hal ini sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru nanti ketika Nabi hijrah, binatang yang dua alam tak boleh, binatang yang bertaring tak boleh, binatang yang punya kuku juga tidak boleh, dan juga binatang yang menjijikkan juga tidak boleh. Yang ternyata tiga saja yang diharamkan, ketika pindah di Madinah semakin banyak supaya menjaga kualitas ibadah umat Islam. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, wahai umat manusia, kata Allah, sembahlah, kata Imam Asyuti, wahidu rabbakum. Wahidu, tauhidkan, artinya menyembah hanya kepada satu Tuhan saja, wahai umat manusia. Maka dulu orang-orang Arab itu datang ke Nabi, ya wahai Muhammad, engkau ini mengajak kami untuk menyembah satu Tuhan. Kami ini selama ini menyembah kepada 360 patung. Dulu Bapak Ibu sekalian, di Ka'bah itu dikelilingi oleh 360 patung. Mereka terbiasa nyembah patung-patung itu Bapak Ibu sekalian. Maka Allah turunkan langsung jawaban atas keraguan mereka. Apakah bisa satu Tuhan untuk mencukupi kebutuhan umat manusia? Allah turunkan surah Al-Ikhlas sebagai jawabannya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa, tidak ada duanya. Allahus samad, Allah tempat kita bergantung seluruh harapan dan doa. Tidak perlu mencari lagi Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah tegaskan, qul in kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau ada Tuhan di alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan musnah, hancur. Maka kalau konsep Tuhan yang berbilang itu Bapak Ibu sekalian, pasti akan menghancurkan alam semesta. Tuhan yang satu ingin ngasih hujan, Tuhan yang satu lagi jangan, tak usah kasih hujan. Artinya apa? Bisa terjadi perdebatan antara Tuhan. Sedangkan Tuhan itu maha kuasa segala-galanya. Kalau ada yang sama dengan Tuhan yang lain, pasti kekuasaannya terbatas. Nah, ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahus samad. Baru Allah tambahkan penjelasan yang lain lagi, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking luar biasanya ayat surah ini Bapak Ibu sekalian, surah Al-Ikhlas, Nabi memberikan kabar gembira tentang surah ini, yang mana pahala bagi orang yang membaca surah ini, Bapak Ibu yang berbahagia, itu seperti membaca sepertiga Al-Quran. Kalau Bapak Ibu membacanya 3 kali, maka khatam Al-Quran, dapat pahalanya dapat pahala menghatamkan Al-Quran. Maka kita usahakan Bapak Ibu sekalian, setiap hari itu kita khatam Quran. Walaupun belum sanggup membaca dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, paling tidak dapat pahalanya lah dulu. Contohnya macam mana Ustaz? Berangkat ke masjid, baca kulhu 3 kali, khatam Quran. Nanti Bapak Ibu balik dari masjid, baca kulhu 3 kali, balik dari masjid, khatam Quran. Bapak Ibu nanti sudah berada di tempat tidur Bapak Ibu masing-masing, sebelum tidur khatamkanlah Al-Quran. Ustadz, kapan tidurnya kalau nak khatam Quran? Tak usah pusing-pusing, bacalah surah Al-Ikhlas 3 kali, maka dapat pahala khatam Al-Quran.
Maka kalau Bapak Ibu menjadikan ini wiridan, ini nanti yang akan memberatkan timbangan amal ibadah kita di akhirat. Faman saqulat mawazinuh fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Siapa yang timbangan amal ibadahnya berat, maka dia berada di kehidupan yang nyaman, enak, surganya Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqakum, Allah Tuhan yang telah menciptakan kalian. Ansya'akum walam takunu syai'a. Allah yang telah mengadakan kalian, yang mana kalian itu tadinya belum ada. Kami, Bapak Ibu sekalian, di tahun 1924, kami dan Bapak Ibu ini tak ada, betul tak Pak? Di tahun 1924, tahun 2024 kami dan Bapak Ibu ada. Tapi nanti 100 tahun kemudian, tahun 2124, bisa kita insya Allah kita semua sudah tak ada lagi di sini. Betul tak Pak Haji Hamzah? Artinya Pak, kita nih 100 tahun yang lalu kita tak ada. 100 tahun kemudian kita ada. Tapi 100 tahun berikutnya lagi kita sudah tak ada lagi. Ini bukti penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita ini, Allah juga yang mematikan kita. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, kata Allah, Allah juga yang menciptakan. Ini sebagai bantahan dari orang yang berpikir manusia itu berasal dari kera. Kalau misalnya manusia ini berasal dari kera, maka bakal muncul banyak manusia baru dari dalam hutan. Tapi kan tidak. Allah menceritakan bahwasanya manusia ini berbeda penciptaannya dengan hewan-hewan. Bahkan manusia pertama yang Allah ciptakan itu dituliskan dalam Al-Quran. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah kata Allah ketika Allah berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan di muka bumi ini khalifah, pemimpin yang sifatnya berganti-ganti. Khalifah, Bapak Ibu yang berbahagia, itu adalah konsep kepemimpinan yang berganti-ganti. Bukan kepemimpinan yang abadi, tapi berganti-ganti, konsepnya sama, tapi orangnya senantiasa beregenerasi. Maka para malaikat bilang, qalu ataj'alu fiha, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di dunia ini, di bumi ini, may yufsidu fiha, orang yang suka merusak. Malaikat Bapak Ibu sudah tahu membaca karakter manusia ini punya sifat bawaan may yufsidu fiha, suka merusak alam. Kita ini Bapak Ibu sekalian, karena ada sifat serakah dalam jiwa kita ini, keserakahan kita ini akan membuat kita lebih buas, lebih jahat dari binatang buas manapun. Karena binatang buas hanya memangsa saja. Tapi kalau manusia bisa merusak alam, bisa mencemarkan sungai, bisa mencemarkan lautan, bisa membakar hutan. Itu ulah tangan manusia. Maka kalau ada kehancuran dimanapun, Allah sudah ingatkan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampak kerusakan
di daratan ataupun di lautan, itu bukan ulah binatang, bukan juga ulah bencana alam, tapi karena ulah tangan umat manusia. Wa yasfikud dima, kita pun juga dilihat oleh malaikat adalah makhluk yang gemar menumpahkan darah. Tersinggung sedikit numpahkan darah. Ini sedikit numpahkan darah orang lain. Nah, ini kita ini Bapak Ibu sekalian punya sifat bawaan seperti itu. Maka Allah memuji ketika Allah menitipkan di setiap jiwa manusia ini potensi baik dengan potensi buruk. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa kata Allah ketika telah kami sempurnakan penciptaannya, maka Allah masukkan dalam jiwa kita ini fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, punya sifat baik, punya sifat buruk. Maka kata para ulama, setiap bayi yang lahir di muka bumi ini punya potensi menjadi orang yang paling baik di zamannya atau yang paling jahat di zamannya. Tergantung siapa yang akan menjaga, yang akan mendidiknya. Kalau yang mendidiknya itu adalah orang yang baik, insya Allah anak kita pun jadi baik. Tapi kalau tidak mendapatkan pendidikan yang baik, dia bisa berubah menjadi orang yang paling jahat di zamannya. Maka qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dengan meninggalkan akhlak yang buruk, menghiasinya dengan amal ibadah. Itulah orang yang beruntung Bapak Ibu sekalian. Wa qad khaba man dassaha, sebaliknya sungguh merugi orang yang mengotori, mencemari jiwanya dengan akhlak yang buruk dan enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan, wallazina min qablikum, Allah mengingatkan bahwa Allah yang menciptakan kita sekarang, Allah juga yang telah menciptakan manusia-manusia yang terdahulu, dan Allah pun menciptakan manusia-manusia yang hidup setelah kita, la'allakum tattaqun, agar kita ini menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pribadi-pribadi yang berserah diri kepada Allah dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekuat tenaga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allazi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah yang menjadikan tanah firasyan, ibarat tempat istirahat, tempat tidur, kasur, terbentang. Maka orang-orang mengatakan Islam itu beryakinan bumi itu datar. Tidak. Kita melihat bumi ini datar, ini sebagai tempat kita untuk bercocok tanam. Tak dibikin Allah kita nih melihat bumi itu tuh bulat nian supaya kita tuh merasakan bahwa ini tanah untuk kita semua bercocok tanam. Kenapa setelah itu wa anzala minal wassama'a binaa'a, dan langit sebagai lotengnya, langit-langitnya. Artinya kita Bapak Ibu sekalian tidak terpengaruh dari kehampaan ruang antariksa, ruang angkasa. Karena apa? Ada atmosfer yang menahan agar jangan sampai yang dari luar itu masuk ke bumi. Maka Allah menceritakan, menggambarkan langit itu bagaikan langit-langit nih, plafon ya, sehingga melindungi kita dari hal-hal yang bisa datang dari luar angkasa, dan juga menjaga agar oksigen ini tidak keluar, hanya berada di lapisan ozon. Wa anzala minas samaa'i maa'a,
dan Allah menurunkan hujan dari langit, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Maka dengan sebab hujan itu Allah menumbuhkan buah-buahan yang menjadi makanan bagi kalian. Maka kalau sudah seperti itu, fala taj'alu lillahi andada. Jangan pernah, kata Allah, mencari sekutu Allah, mencari Tuhan selain Allah, syurakaan fil ibadah, menyembah hal-hal selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian itu tahu bahwa yang menjadikan bumi ini Allah, yang menciptakan langit itu Allah, yang menurunkan hujan itu Allah, yang menumbuhkan buah-buahan itu Allah untuk kita makan. Jangan sampai mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan Allah telah mempermudah adanya rezeki untuk kita. Maka jangan pernah berpikir untuk mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan Allah yang menciptakan kita, Allah juga yang akan mempermudah sebab datangnya rezeki datang kepada kita. Jangankan Pak Haji Hamzah dan Bapak Ibu sekalian, saat kita sudah hidup di dunia, waktu kita berada di kandungan ibu kita masing-masing, rezeki itu Allah yang menyampaikan, walau itu bersumber dari tali pusar kita. Apa yang emak kita makan, Pak Haji dan Bapak sekalian, kita juga merasakannya. Maka kalau ada Bapak Ibu melihat video, kalau bayi dalam kandungan itu, kalau ibunya makan yang manis, ada efeknya kepada bayi tersebut. Kalau emaknya makan yang pedas, ya udah, emaknya makan yang pedas, sambal balado segala macam, ada efeknya di bayi. Ada penelitian itu Bapak Ibu sekalian. Artinya apa yang dimakan oleh ibu yang hamil itu tuh ada pengaruhnya di dalam perut bayi. Nah, itu. Artinya kita tidak dalam keadaan bekerja, itu Allah sudah kasih rezeki. Apalagi kalau kita sudah berada di alam dunia, sudah Allah kasih panca indera, sudah bisa bekerja, maka seharusnya rezekinya pun bertambahlah lagi. Itu Bapak Ibu yang berbahagia. Artinya Allah menciptakan kita, Allah juga yang menanggung rezeki kita. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang yang melata hidup di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Tugas kita Bapak Ibu menjemputnya saja dengan cara yang terbaik. Pesan Nabi Muhammad, ajmilu fit talab. Ajmilu, perbaguslah dalam mencari nafkah. Artinya cari nafkah yang dari sumber yang baik-baik saja. Fa inna nafsa lan tamuta hatta tastafiya rizqaha. Karena jiwa seseorang, manusia maksudnya, tidak akan meninggal, tidak akan pernah meninggal, kata Allah Subhanahu, kata Nabi Muhammad SAW, sampai rezekinya habis. Kalau rezekinya habis, maka ajalnya pun juga tiba. Tapi kalau nampaknya bapak-bapak, ibu-ibu masih makannya masih enak, si panjang lagi hidupnya. Tapi kalau sudah makannya banyak pantangan, sudah tak boleh ini, tak boleh itu, artinya rezekinya Bang ya, sudah mulai berkurang. Banyaklah bertaubat, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hal itu sebenarnya tanda dari Allah, isyarat sebagai Allah agar kita ini semuanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita termasuk orang-orang yang bisa tulus ikhlas beribadah kepada Allah dan meniru akhlak Nabi Muhammad SAW.
Bapak Ibu yang berbahagia, itu kata pengantar dari kami. Kami buka kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan daging yang kurang dibeli tadi kita, ada yang betul itu kan benar betul itu beda dengan pakai sembilan. Itu kita makan. Baik. Ada lagi? Ngecas, baik. Bagaimana hukumnya orang-orang yang amalan dan kesucian? Baik. Silahkan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Ini ada satu keluarga, ada pada rumah mau dijual. Kemudian ada yang buku itu dapat surat hibah. Dalam keluarga itu ada 7 kakak beradik, 2 perempuan. Jadi yang dapat surat hibah dari waktu orang tua masih hidup perempuan. Kemudian surat rumah tadi di kakak paling tua. Rencananya mau dijual jadi 70 juta. Jadi waktu bapak masih ada, bapak mau jual rumah tadi, tapi anak yang belum tua tadi tidak mau jualnya. Kemudian bapaknya meninggal, kemudian mau jual 10 juta. Bagaimana statusnya? Apakah yang berhak itu yang dapat surat hibah tadi, atau seluruhnya bagi rata atau berkait? Baik. Bapak Ibu yang berbahagia, ada 3 pertanyaan dari 3 orang yang berbeda. Kami yakin ini cukup mewakili pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Ustadz, bagaimana hukumnya kami ini makan daging ayam tapi penyembelihannya tidak syar'i? Pertama, kalau Bapak melihat langsung proses penyembelihannya tidak syar'i, maka Bapak tidak boleh makan. Kalau nengok langsung. Jadi kalau kita nak makan itu bilang, kalau Bapak tahu prosesnya tidak halal, bismillahnya itu tidak menghalalkan apa yang haram. Kalau Bapak nengok langsung. Tapi kalau Bapak tak nengok langsung, Bapak diundang di acara kan, di sana ada ayam, ada rendang. Iya, ayam kan. Nah, Bapak tak tahu yang siapa yang motong daging nih, ayam nih tak tahu. Kemudian yang Bapak tahu yang undang akunnya orang Islam, yang masaknya orang Islam. Maka dengan 2 tanda tersebut, daging itu halal untuk Bapak makan. Kenapa? Karena yang ngundangnya orang Islam, yang masaknya orang Islam. Paling tidak itu yang membuat kita nih boleh untuk makan. Tapi kalau Bapak langsung nengok nih, orang Islam lah, tapi dia main kesot-kesot baik. Tidak ada itu orang yang dijuali. Boleh tidak kami makan? Makan. Boleh. Boleh. Kalau kita nengok tak boleh, Pak. Jadi kan kalau Bapak nengok langsung, wah ini nih ayam-ayam yang nanti dia untuk acara ini dikesot dengan cara tidak syar'i, jangan makan Pak. Bapak tahu soalnya. Tapi kalau Bapak tidak tahu, misalnya balik dari masjid ini diundang yasinan, Bapak tidak tahu tuh prosesnya macam mana, boleh makan. Cuman saran kami kalau Bapak ragu, kalau ada di situ telur, makan telur lah.
ragu gitu kan. Ah, Itu nak makan soda kita itu tidak. sunnah. Sunnah apa? Ya? Tak apa-apa. Nah, itu. Ragu kan. Ah, Kalau iya. kita nak makan daging ayam itu kan. Iya. Ah, tak apa-apa. Makanlah. Yang penting Bapak jangan tengok proses penyembelihannya. Tapi sekarang ada yang namanya tuh petugas dari MUI yang sering berkunjung ke pasar. Mudah-mudahan dari husnuzon kita itu semuanya di pasar itu terjamin kehalalannya. Yang kedua, Ustadz, kami di hari Jumat itu tuh nengok orang ketiduran kemudian air liurnya keluar. Bapak Ibu yang berbahagia, keluarnya air liur dari mulut kita saat tidur itu dua, dalam posisi tegak, artinya kelenjar liur dari bawah lidah kita itu berada di atas. Maka kalau kita dalam keadaan duduk, keluar air liurnya, maka air liurnya ini itu berasal dari kelenjar air liur yang asli, dekat di bawah lidah kita. Tapi kalau dalam keadaan berbaringnya tidak pakai bantal, baring saja gitu kan, terjadi Bapak Ibu sekalian potensi besar cairan yang ada dalam perut ini keluar, sehingga nanti bercampur dengan, artinya Bapak Ibu sekalian, cairan yang ada dalam perut kita ini hukumnya najis, maka muntah hukumnya najis. Muntah hukumnya najis. Apa yang sudah masuk ke dalam lambung kita ini Bapak Ibu sekalian hukumnya najis. Maka kalau orang yang tidur tak pakai bantal kemudian keluar air liurnya, maka kata para ulama ini punya potensi najis karena air liurnya itu tercampur dengan cairan dalam perut. Jadi kalau dionya dalam keadaan duduk nih Pak, artinya kan posisinya itu di atas, kemungkinan cairan dari perutnya ini keluar ini kecil sekali, maka suci. Ustadz, kalau misalnya orang pesugihan itu macam mana Ustadz? Bapak Ibu yang berbahagia, orang yang mencari rezeki dari cara yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu rezeki yang akan memberatkannya nanti di akhirat. Dan juga yang na'udzubillah min zalik, orang yang mencari pesugihan itu sudah berbuat syirik, minta rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita ini sudah Allah tanggung rezekinya, masih juga cari dari jalan yang tidak halal. Jadi macam mana Ustadz? Hukumnya haram kalau tidak segera bertaubat kepada Allah, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ustadz, kalau permasalahan harta waris macam mana? Bapak Ibu yang berbahagia, ini cukup panjang nanti kami sampaikan. Berhubung waktu isya kita nih sudah masuk, maka Bapak pertanyaan ketiga nih setelah sholat jangan balik dulu. Nanti kita hitung sama-sama Pak ya. Nah, sedangkan jamaah kita nih ada yang belum makan Pak. Nak segera pulang untuk makan malam. Nah, Bapak jangan balik dulu. Nah, ya selesaikan nanti setelah sholat, karena Bapak Ibu yang lain tuh wajahnya sudah resah, sudah keluar keringat dingin nih. Ya Pak ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mutasyabihan fanatabil hawa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.